Assalamualaikum teman-teman. Ini saya mau menunjukkan kelengkeng merah saya yang usianya sudah 2 tahun ya teman-teman. Ini udah 2 tahun tapi sudah 4 kali berbuah. Ini adalah buah yang keempat ya. Ini adalah buah yang keempat. Nah, ini buahnya. Tapi buah yang kali ini nggak lebat ya teman-teman, karena memang kemarin tuh habis berbuah, habis musim buah. Jadi sekarang terus habis berbuah itu ya teman-teman, habis berbuah itu langsung saya potong tuh kan, sambil manen sambil saya pangkas ininya, cabangnya kan seperti ini. Lalu dia semi langsung bawa bunga lagi ya teman-teman, langsung bawa bunga. Ini adalah buah yang keempat, tapi memang nggak banyak ya teman-teman buahnya, cuma besar-besar teman-teman, beda sama kelengkeng biasa. Ini buahnya 1 2 3 4 5 6, hanya 6 aja teman-teman, buahnya hanya 6. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwasanya kelengkeng merah ini atau yang biasa disebut ruby longan ini sangat mudah sekali berbuah tanpa dilakukan cara-cara khusus. Artinya seperti biasanya kan kelengkeng itu perlu di booster supaya dia mau berbuah, tapi kalau yang saya punya ini ada khususnya kelengkeng merah ini, dia nggak mengenal musim ya teman-teman. Ini umurnya atau usianya udah 2 tahun, tingginya pun sekitar 2 meter, tapi sudah 4 kali berbuah. Jadi teman-teman, kelengkeng itu dari bunga atau dari putih itu, dari mulai bunga itu sampai dia panen itu waktunya sangat lama ya. Dari mulai keluar bunga itu sampai dia panen tuh sekitar 4 sampai 5 bulan, sekitar itulah. Nanti di bulan ke-6-nya itu kan dia tumbuh ini ya, tumbuh tunas baru ya, tumbuh tunas baru langsung mengeluarkan bunga. Jadi bawa tunas bawa bunga. Ini tunasnya seperti ini ya, ini bunganya, untuk bunganya. Cuma yang kali ini nggak lebat karena kemarin waktu bunga itu banyak ini ya, banyak hujan ya, mungkin rontok ya. Tapi sebelumnya ini eh, udah berbuah ya, udah berbuah lebat. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat videonya, ada juga saya upload itu di channel YouTube saya Erwin Jawa itu. Mungkin nanti teman-teman bisa tengok lebat buahnya seperti apa, seperti itulah. Karena memang batangnya pun masih kecil ya, segini ya. Nah itu hanya segitu ya. Kelengkeng merah itu memang sangat mudah berbuah tanpa perlakuan khusus, tanpa pupuk khusus. Bahkan ini saya jarang lakukan pemupukan ya, karena lokasi tempatnya tuh di tanah ya, susah saya memupuk. Malas kadang, bukan susah sih, malas pupuknya karena harus digali dulu keliling baru kasih pupuk, tutup lagi gitu ya. Tapi kalau pakai planter bag kayak gini, seperti jambu-jambu saya ini mudah. Nah itu kan jambu-jambu kan pakai planter bag, itu sering saya pupuk karena pupuknya tinggal disiram aja, disiram di planter bagnya itu, nanti airnya meresap langsung ke akar-akarannya, perakarannya ya. Pupuknya kita aduk pakai air ya, kita larutkan pakai air ya, bisa pakai NPK, KCL atau apa ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kalau teman-teman ingin menanam kelengkeng yang mudah berbuah, sangat mudah berbuah tanpa perlakuan khusus, kalau pengalaman saya yaitu ruby longan atau kelengkeng merah ya. Saya punya banyak juga jenisnya tuh kelengkeng itu, ada kristal atau new kristal tuh ya, atau kateki ya orang bilang. Terus ada juga diamond reverse tuh ya, diamond reverse. Terus kelengkeng kuangrai, terus kelengkeng mata lada atau ramadurian tuh ya. Tapi hanya ruby longan ini yang sering berbuah. Kalau mata lada udah pernah sekali berbuah, tapi usianya sama, ini sama-sama 2 tahun. Tapi yang paling genjah yaitu adalah kelengkeng merah atau yang biasa disebut ruby longan kalau nggak salah ya, longan ya. Dan buahnya besar-besar ya. Jadi yang susah berbuah itu new kristal atau kateki. Tapi sekali berbuah itu lebat ya. Memang semuanya itu ada keunggulan atau kelemahannya. Kalau ruby longan itu atau kelengkeng merah ini
keunggulannya yaitu sangat mudah berbuah, perawatannya mudah, dan buahnya tuh gede-gede teman-teman, besar-besar gitu. Cuma dompolannya itu ya nggak banyak itu ya. Cuma kalau pas dia lekat semua, lengket semua, sebenarnya lumayan juga. Ada yang di video saya tuh termasuk lebat juga ya buahnya ya, termasuk lebat tuh yang di video saya sebelumnya tuh ada. Nanti mungkin nanti teman-teman bisa cek di video saya itu ya. Tapi kalau kelengkeng new crystal itu harus dilakukan pembosteran. Kalau nggak diboster dia nggak mau berbuah. Tapi sekali berbuah memang lebat gitu ya, dompolannya tuh sampai panjang gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman ya yang saya ingin sampaikan. Kalau teman-teman ingin misalnya lahannya teman-teman sempit nih, pengen nanam kelengkeng di halaman rumah pakai planter bag yang cepat berbuah, saya rekomendasikan yaitu kelengkeng merah ya. Memang bibitnya itu sangat mahal di sini. Kemarin kelengkeng biasa itu 100.000 ya per ininya, per polybagnya. Tapi kalau kelengkeng merah ini kemarin saya beli 185.000 dengan ukuran yang sama dengan kelengkeng yang biasa-biasa itu ya. Kelengkeng biasa itu 100.000 tuh, yang ukuran 50 cm tingginya itu, 50 cm dari tanah itu ya. 50 cm itu udah sama polybagnya, maksudnya tinggi segitu tuh 100.000 kalau di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau nih. Tapi kalau yang merah kemarin saya beli 185 harganya itu pun karena sama kawan. Biasanya kalau bukan sama kawan kadang sampai dijual 200 gitu ya. Cuma memang sangat mudah berbuah, bahkan banyak ini yang mau minta dicangkokin, cuma saya masih sayang ya, batangnya masih kecil ini. Kemarin tuh rendah-rendah ya, rendah-rendah udah berbuah ya. Ini udah 2 tahun jadi ada agak tinggi. Jadi kalau teman-teman mau taruh di planter bag kan, ukuran 50 liter seperti ini misalnya kan, itu bagus tuh kalau kelengkeng merah tuh. Nanti bisa berbuah di pot tuh kan bagus kan, ditaruh di halaman rumah gitu kan. Itu cepat berbuah dan tanpa perawatan khusus. Kadang kan kalau yang nggak hobi pertanian ini malas ngerawat, tahunya cuma nyiram, padahal tanaman ini butuh nutrisi lain selain air, yaitu mungkin pupuk atau pupuk kompos, pupuk kimia atau segala macam itu ya. Dan itu ada pupuk masa generatifnya, ada juga pupuk masa pertumbuhan, ada juga. Saya pun tengok-tengok di YouTube juga tahunya ya. Cuma kalau pas di saya ini kan saya praktekkan ya betul gitu ya. Dan alhamdulillah tuh kayak bunga jambu tuh udah mulai berbunga semua. Jadi bisa belajar teman-teman di YouTube ya. Sekarang kan zaman teknologi gampang, apapun kita bisa nanya di Google, bisa nanya di YouTube gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman yang mengasih pandangan tentang kelengkeng yang paling cepat berbuah, genjah dan mudah perawatannya, yaitu kelengkeng merah. Bisa untuk hiasan, tapi kalau untuk skala perkebunan saya sarankan sih bagusnya kateki atau new crystal ya, atau kelengkeng itu. Banyak jenis-jenis yang layak untuk diperkebunkan. Tapi kalau kelengkeng merah saya rasa kurang layak untuk diperkebunkan karena produktivitas buahnya kurang. Cuma rajin berbuah, nah itu pula keunggulannya, sangat rajin berbuah bahkan tanpa putus musim ya. Jadi habis berbuah gini kan, saya kayak gini nih, ini saya mau panen nih, saya potong di sini kan, udah habis saya potong tuh nanti dia tumbuh tunas baru ya, tumbuh tunas baru langsung bawa bunga. Itu kalau kelengkeng merah, itu pengalaman saya yang saya punya ini ya, satu batang ini ya. Itu makanya tetangga-tetangga itu pada heran ya. Kalau teman-teman kalau kesini, ini kelengkengnya masih kecil kok udah pada berbuah gitu kan ya. Saya bilang ya, memang jenisnya jenis genjah ya, minta dicangkokkan lah katanya. Cuma saya sayang ya, batangnya masih kecil ya ini. Nanti kalau mungkin kalau udah besar seperti nangka ini ya, mungkin ya akan saya perbanyak bibitnya ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, mungkin saya udah kebanyakan ngomong ini, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi nih. Terima kasih yang udah mengikuti video yang nggak bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.